Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil dari diskusi kami tentang bisnis model kanvas. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan memperkenalkan dari kelompok 2. Yang pertama itu ada Ririn Safitri dengan NIM C30120154. Yang kedua ada Windy Amalia dengan NIM C30120202. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Dini Salsabila Etri dengan NIM C30120226. Namun terlebih dahulu di sini kami akan membahas materi. Yang pertama itu ada deskripsi bisnis, yang kedua ada ide bisnis, yang ketiga ada potensi bisnis, yang keempat ada komponen bisnis. Yang pertama, kami akan membahas tentang deskripsi bisnis yang dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu EducaCare. Nah, EducaCare ini merupakan sebuah media pembelajaran yang dirancang untuk membantu proses belajar mengajar. Nah, platform ini akan menyediakan berbagai konten yang edukatif, yang interaktif, dan dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, EducaCare ini juga dapat diakses secara daring sehingga siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja selama terhubung ke internet. Nah, ini akan memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk mengakses materi pembelajaran sesuai dengan jadwal mereka sendiri. Di EducaCare ini juga akan memfasilitasi kolaborasi antar siswa dan guru serta antar siswa. Nah, siswa dapat berkomunikasi dengan guru melalui fitur pesan atau forum diskusi untuk mengajukan pertanyaan, mendapatkan klasifikasi atau berbagai pemikiran. Nah, selain itu, siswa juga dapat berinteraksi dengan teman sekelas dalam kegiatan belajar kelompok atau berbagai pengetahuan melalui forum diskusi. Salah satu keunggulan dari EducaCare ini adalah memiliki ragam konten pendidikan yang komprehensif. Nah, platform ini akan mencakup berbagai mata pelajaran mulai dari matematika, ilmu pengetahuan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, hingga ilmu sosial. Nah, setiap mata pelajaran ini akan memiliki modul pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Nah, di sini konten-konten ini akan disusun dengan metode yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di suatu negara atau suatu wilayah. Nah, selain materi pembelajaran yang disediakan, di EducaCare ini juga akan menyediakan beberapa latihan soal yang membantu para pengguna untuk menguji pemahaman mereka. Nah, soal-soal ini akan dikategorikan berdasarkan tingkat kesulitan sehingga pengguna ini dapat memilih soal sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, hasil dari latihan soal ini akan dianalisis untuk memberikan umpan balik yang berguna kepada para pengguna, sehingga para pengguna ini dapat melihat area-area yang mana yang perlu diperbaiki dan memperdalam pemahaman mereka. Nah, di bisnis EducaCare kami juga menyediakan beberapa fitur ujian. Nah, salah satunya yaitu fitur ujian online. Nah, dengan adanya fitur ujian online ini dalam bisnis EducaCare, sehingga pengguna juga bisa mengikuti ujian online. Nah, hasil dari ujian ini akan membantu para pengguna untuk mengevaluasi kemajuan belajar para siswa maupun mahasiswa. Nah, secara keseluruhan, EducaCare ini akan memberikan pengalaman belajar yang lengkap dan terintegrasi melalui konten pendidikan yang beragam, latihan soal, ujian online, maupun fitur tambahan yang menarik. Nah, dengan pendekatan yang interaktif dan menyenangkan, EducaCare ini memiliki tujuan untuk memotivasi para pengguna dalam proses belajar mereka dan membantu mereka mencapai kesuksesan akademik. Di bisnis EducaCare ini dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, laptop, tablet, maupun smartphone. Nah, di sini akan memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di bisnis EducaCare ini juga akan memberikan fasilitas bagi orang tua untuk memantau kemajuan belajar anak-anak mereka. Nah, orang tua dapat melihat laporan kemajuan, skor, dan aktivitas belajar anak mereka, sehingga dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan. Nah, dengan berbagai fitur dan konten pendidikan yang disediakan di bisnis EducaCare ini akan menjadi media belajar yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memudahkan para siswa serta guru dalam proses belajar mengajar. Oke, selanjutnya ada ide bisnis. Ide bisnis tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ide bisnis.
Adapun ide bisnis yang akan dijelaskan dalam Edukat yaitu yang pertama itu ada menjadikan Edukat sebagai platform pembelajaran online untuk sekolah, menjadikan Edukat sebagai pembelajaran tambahan dan pelatihan, menjadikan Edukat untuk pelatihan profesional untuk guru, menjadikan Edukat sebagai aplikasi mobile untuk pembelajaran anak-anak, menjadikan Edukat sebagai bimbingan belajar online, menjadikan Edukat sebagai platform untuk berkonsultasi atas minat yang ingin ditempuh mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama. Dan terakhir itu ada berkolaborasi dengan penerbit buku pendidikan. Baik, dari beberapa poin yang telah saya jelaskan mengenai ide pokok, ada beberapa poin juga yang termasuk dalam bagian ide pokok itu sendiri. Dan yang pertama itu ada menjadikan Edukat sebagai pembelajaran berbasis game. Dan yang kedua itu Edukat bermitra dengan institusi pendidikan. Dan yang ketiga itu ada menjadikan Edukat sebagai konten interaktif multimedia. Dan yang keempat itu menjadikan Edukat sebagai komunitas pengguna. Dan yang terakhir itu menjadikan Edukat sebagai pelacakan kemajuan dan laporan. Tujuan utama yang dilakukan dalam bisnis yang pertama itu menciptakan kenyamanan pada calon pengguna platform Educard dengan menciptakan layanan newsletter, ruang kritik atau ruang konsul dan sejenisnya. Oke, yang kedua, kebutuhan akan pembelajaran dalam Educacare lebih interaktif dan menyenangkan. Dan ketiga, memiliki personalisasi dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan kepuasan siswa. Dan yang keempat, memiliki inovasi teknologi dan pengembangan terbaru. Selanjutnya ada materi yang keempat, yaitu komponen bisnis. Adapun model kanvas yang kami buat untuk bisnis Educacare ini. Nah, di model kanvas Educacare ini terdapat 9 komponen. Nah, komponen yang pertama ada customer segment. Di sini akan menjelaskan segmentasi pelanggan atau pelanggan potensial yang minat dengan produk yang kami buat. Nah, dalam usaha ini segmentasinya yaitu pelajar dan mahasiswa. Kemudian sasarannya itu adalah momen tahun ajaran baru untuk ujian seleksi dan penerimaan mahasiswa baru. Komponen yang kedua ada value proposition. Nah, di sini akan menjelaskan nilai tambah atau inovasi usaha yang akan membuat bisnis ini terlihat berbeda dengan bisnis lainnya. Di sini kami akan memikirkan berbagai inovasi yang akan ditonjolkan sebagai fasilitas yang akan disediakan. Nah, di sini terdapat ada ruang konsultasi, yaitu ada beberapa e-book yang merupakan fasilitas yang akan didapatkan untuk membantu pembelajaran. Selanjutnya ada komponen yang ketiga, yaitu channel atau saluran. Nah, di bagian channel ini kita akan mengetahui media bisnis untuk menjelaskan berbagai solusi yang ditawarkan pada konsumen di bisnis Educacare ini melalui media sosial, website maupun aplikasi dengan tujuan untuk menginformasikan kepada khalayak yang ramai. Customer relationship atau hubungan pelanggan mengetahui cara bisnis tertentu agar bisa keep in touch dengan pelanggan, seperti layanan, newsletter, room kritik, dan sejenisnya. Harus menciptakan kenyamanan pada para calon pembeli melalui direct selling, menyampaikan informasi tentang usaha detail, tanpa melupakan ramai teman di sosmed. Ingat, kesan pertama selalu diingat. Yang kedua itu ada arus pendapatan, di mana menjabarkan struktur finansial perusahaan. Pendapatan yang didapatkan pada usaha ini adalah pada bagian keuntungan yang didapatkan atas pembagian terhadap mitra jasa atau pengajar. Dan yang terakhir itu ada key aktivitas atau aktivitas kunci, di mana menjabarkan aktivitas paling penting yang perlu dijalankan kegiatan untuk menciptakan value proposition yang efektif. Aktivitas utama dari usaha ini adalah pada bagian interaksi
pembelajaran guru dan pengguna, serta adanya layanan konsultasi. Oke, selanjutnya yang ketujuh yaitu key resources atau sumber dana utama. Merupakan aset paling penting yang diperlukan untuk menyampaikan elemen bisnis yang telah dijelaskan. Sumber dana ini bisa berupa bahan baku, produk, atau infrastruktur yang dibutuhkan. Sumber dananya dibutuhkan untuk peralatan server. Oke, selanjutnya ada key partnership atau kemitraan utama. Mengetahui siapa saja mitra strategi yang bisa digandeng untuk bekerja sama. Partnership yang terkait berupa buku serta e-commerce untuk pemesanan buku dan sumber daya manusia yang terkait di dalamnya. Selanjutnya ada cost structure atau struktur biaya. Menentukan biaya apa yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis, biaya operasional yang dikeluarkan untuk biaya gaji dan berupa perawatan dalam pengelolaan server serta sistem. Itulah tadi hasil dari diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.